buat hari Rabu. Pokoknya tenang deh, kita ngaji gak kehabisan stok buat konten seminggu insyaallah. Apa buatnya hari Rabu? Memaafkan itu sudah? Bismillah. Memaafkan itu bukan karena dia pantas untuk dimaafkan, tapi memaafkan itu karena jiwa, hati, dan raga kita berhak bahagia. Masuk? Siapa yang mau maafin kalau bukan diri kita sendiri? Sedangkan kalau kita dengki, kita hasad, yang rusak diri kita sendiri kan? Dengki sama orang ibarat menyimpan tomat di dalam tas. Saya punya tomat, saya ambil tomat ini satu butir. Tomat ini saya masukkan ke dalam tas, saya ikat, lalu saya tutup, saya biarkan selama 7 hari. Apa yang terjadi sama tomat dalam tas saya? Busuk. Tomatnya busuk. Lah kalau 7 hari tomatnya busuk, kalau tomat busuk itu saya diamkan 1 tahun, tas saya ya ikut busuk. Makanya tasnya ikut busuk, ikut rusak. Hati yang penuh dengki, dendam, amarah yang tak terkendali, ini kalau nggak disembuhin, nggak dibersihin dengan cara gampang maafin, nanti lama-lama busuknya itu jalan. Pokoknya mata memandang, bawaannya itu pasti pencitraan. Pokoknya tangan, pokoknya salah aja. Kalau orang udah cinta, apapun yang dilakukan terasa benarnya. Kalau orang udah salah, apapun yang dilakukan ya pasti. Karena biasanya orang pembenci itu matanya tertutup sama kebencian. Matanya ditutup kebencian, makanya salah semua. Belajar untuk tenang. Cara yang kedua, memaafkan. Ini gampang di lisan. Udah maafin belum? Sudah, saya sudah maafkan. Tapi dalam hati, besok Allah sudah boleh. Besok kita bilang ya. Atau kalau perempuan kata sama perempuan, iya mbak, gimana ya? Manis sekali wajahnya. Padahal setelah pelukan cipika-cipiki, mau foto kue tekon. Kalau udah ya jemaah, kita mau ayo pelan-pelan nih, hatinya dibersihin. Jawab jujur, kita banyak baik sangkanya atau sering buruk sangkanya? Yang kedua, kita banyak dosa atau banyak pahalanya? Kan sama, banyak dosanya, banyak buruk sangkanya. Lalu mau sampai kapan hidup kita kalau terus begitu? Pasti nggak tenang-tenang. Makanya kita datang ke sini lagi mau nenangin hati. Gimana caranya? Yang pertama, belajar ridho. Yang kedua, belajar memaafkan. Saya baca Quran sekali saya, sekali hadirin semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini Allah yang nyiptain kita, yang memberikan kita masalah, ujian, menghadirkan orang yang menyebalkan itu. Allah yang muji kita dengan pasangan yang gak setia. Itu tuh Allah yang muji. Allah yang muji, Allah juga yang ngasih solusi. Khudhil afwa.
Saya tuh mau minum kok nggak enak ya. Gak apa-apa jemaah. Gak apa-apa. Saya mau minum nggak enak ya jemaah, nggak pada minum. Ada. Ya udah, minum dulu boleh. Masya Allah. Gak bisa dibuka nih. Tadi sampai mana? Huzil afwa. Apa sih huzil afwa? Allah ternyata perintahin kita, kalimatnya tadi ada di Quran surah Al-A'raf ayat 199. Apa ayatnya? Huzil afwa. Huzil afwa itu artinya maafkanlah. Wa'mur bil 'urf. Ajak orang-orang terus berbuat baik walaupun kita belum baik. Pernah ngajak orang di update status lalu diejek? Pernah? Katanya, ya sok banget, sok ustazah. Bukan, jawab aja. Kalau ada yang bilang sok ustaz atau sok ustazah, bilang, mohon maaf, saya ngingetin bukan karena udah baik, tapi saya tahu rasanya sendirian dan saya lagi mau ngajak kepada kebaikan biar kita bareng-bareng. Gitu aja. Kan kalau jamaah ngajakin kebaikan, kita juga dapat energi kebaikannya dari pihak yang kita ajak. Kalau misalkan kita sendiri, kita tahu berat sendirian. Berhijrah sendirian berat ya Ustaz. Oh sama aman Ustaz. Sebentar ya hadirin. Ya Us. Masya Allah. Berkah. Berkah lagi ketemu sama hadirin semua. Maafkan, belajar maafkan. Tenang itu datang karena kita memaafkan. Tenang tuh nggak datang karena dendaman. Dendaman tuh cuma nyesekin dada. Tapi kalau kita belajar maafin orang, kitanya di situ yang akan tenang. Ustaz, berarti itu sekarang saya udah belajar memaafkan orang yang hina di sosial media. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya berhenti ataukah saya posting tetap? Posting lagi. Kalau sebelumnya kakak posting berapa sehari kak? Sehari postingnya 5. Ustaz tambah kak 10 postingan sekarang. Biar kebaikan harus diluaskan, jangan disempitkan. Ustaz, apakah nanti nggak ria? Sebentar, ria itu yang tahu antara dia sama Allah. Lagi juga kan, bukan berarti kita posting baik kita ria. Yang tahu ria yang kita sama Allah, tapi kita posting baik dalam rangka ngajak kepada kebaikan. Sholat lagi diposting Ustaz, boleh, asalkan tujuannya ngajak pada kebaikan. Yang penting tetap pakai etika dan adab. Jangan sampai lagi sholat, Allahu Akbar, jangan ping aku lagi sholat di rakaat kedua. Gimana ceritanya sholat tapi posting? Berarti dia gini, Allahu Akbar. Terus yang komen, no foto hoax. Ini aku lagi rukuk. Buat apa? Jadi kan gak kayak gitu. Kita sholat ya sholat, baca Quran ya baca Quran. Hari ini hari dimana sosial media itu semangat banget nyebarin sesuatu yang mohon maaf buruk. Lihat postingan kadang-kadang lebih banyak dominan baik atau buruknya. Di situ perannya. Kenapa sih tadi saya ngajak jemaah ini buat update status? Sampai hari apa tadi? Rabu. Berarti nanti kurang Kamis, Jumat, Sabtu. Iya, sampai Minggu berarti 8.
Wah, sehari udah, besok upload, besok upload. Lumayan lah. Hadirin, belajar lagi ke topik yang tadi. Mau sejauh apa kita mendendam, pasti hidup gak pernah tenang. Tapi kalau kita punya satu amalan ini amalan yang mudah menjadikan kita dapat hadiah yang lebih besar. Ini buat update status hari Kamis. Saya bagi satu amalan. Udah? Ada satu amalan yang Nabi ajarkan, siapapun orangnya yang mengamalkan satu amalan ini, Allah ganti yang lebih baik, Allah hadiahkan di luar apa yang dia harapkan. Doanya diikutin ya. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri pahala atas musibah yang sedang menimpaku, dan berilah aku ganti yang jauh lebih baik. Siapa yang mengamalkan doa tadi, semua musibahnya Allah ganti dengan yang lebih baik. Saya tuh senang kalau baca doa yang tadi. Kenapa? Karena kok kejadian. Berulang kali tuh Allah tuh membenarkan janjinya. Bukan karena apapun ya. Sekali lagi, bukan juga karena gimana-gimana. Amalan saya mah banyak keliru, banyak dosanya. Jamaah nih kelihatan tawadhunya, lebih banyak ahli ruku, ahli sujud. Jamaah banyak amal solehnya, sedekah-sedekahnya. Tapi bukan karena sayanya, tapi karena memang janji Allah itu benar. Siapa yang doa tadi, Allah ganti yang lebih baik. Jadi kalau jamaah lagi rasa kehilangan, tertinggal, ngerasa sakit, sampai dadanya sesak, maka pastikan doa tadi itu ada di setiap untayan jiwa kita. Jangan sampai itu video itu cuma dia, tapi kalau bisa ntar diulang lagi. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Didengarkan tadi, dengerin ini baik-baik. Oh apa sih? Bayangin jemaah, orang kalau dia tahu berharap kepada siapa, dia nyerahin pada siapa, pasti deh semuanya itu akan baik-baik saja. Saya tahu nih, ibu atau mbak yang ada di hadapan saya, atas pertolongan Allah, beliau adalah orang kaya, miliarder. Hongkong se-airport plus harbor. Itu semua pokoknya Hongkong punya beliau semua. Lalu saya nitipin, Mbak, saya titip handphone saya, boleh dipegang ini handphonenya? Beliau ini orang kaya, semuanya punya semuanya. Kira-kira handphone saya dijaga nggak sama beliau? Dijaga nggak? Dijaga dengan baik nggak kalau saya nitipkan sama beliau? Dijaga, insya Allah. Kalaupun hilang, kira-kira diganti nggak? Sepele cuma hilang. Berapa sih handphonenya? Xiaomi Redmi Note 4. Diganti pasti. Udah mbak, jangan begini, pegel. Masa yang ngaji sambil begini? Kan pegel nanti tangannya. Itu baru kita serahkan kepada manusia. Kebayang nggak kalau kita punya masalah, persoalan, lalu kita serahkan kepada Allah yang punya segala-galanya? Kayak apa urusan-urusan kita jadinya? Mungkin gak Allah menyia-nyiakan dari apa yang kita harap-harapkan? Gak mungkin. Mungkin gak Allah ngasih yang terburuk buat kita? Gak mungkin. Kalau kita nyerahin harapan sama Allah, mungkin gak Allah jaga? Gak mungkin. Allah pasti jaga. Bahkan Allah kasih yang terbaik. Teman SD-nya Mbak datang ke Hongkong.
Posisinya Mbak udah 10 tahun di Hong Kong. Teman SD-nya bilang, Besti, ajak saya jalan-jalan keliling Hong Kong. Mbak nanya, sebagai orang Akamsi, asli kampung sini, Akamsi, terus bilang, mau jalan-jalan kemana? Beliau jawab, terserah. Kira-kira kita bakal bawa beliau ke tempat yang jelek atau ke tempat yang paling bagus? Itu baru berserah sama Akamsi 10 tahun Hong Kong. Kebayang gak? Jemaah berserah sama yang punya langit, yang punya bumi, yang punya dunia, yang punya segalanya, bahkan yang punya semua yang ada di atas muka bumi itu punya Allah. Masa Allah gak kasih yang terbaik? Maka rumus ketiga supaya jiwa tenang namanya berserah. Coba diulang, namanya apa? Anaknya ibu, pas ibu pulang ke Indonesia, ayo nak, mama mau ajak kamu jalan-jalan. Mau jalan-jalan kemana? Mau makan apa? Anaknya jawab, terserah mama. Itu kan kayak, ya Allah, anakku udah masrahin ke aku. Pasti dia tahu mamanya bakal gak mungkin pilihin yang jelek. Mamanya pasti pilihkan makanan bakal bawa di restoran yang jelek atau restoran yang baik? Itu loh hadirin. Kenapa selama ini kita mumet, masalahnya itu gak kelar-kelar? Karena kita belum belum nyerahin sama Allah. Makanya kerasa yang mumetnya, kerasa yang pusingnya, kerasa yang berat beban hidupnya, karena kita kurang Coba kalau kita nyerahin ke Allah, belajar serahin semuanya sama Allah. Allah nggak pernah menyia-nyiakan apapun yang telah pernah diserahkan sama Allah. Kalau kita mau dapat yang baik, mau dapat yang bagus, mau dapat yang terbaik, maka nomor 3 caranya berserah. Yang pertama apa tadi? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Udah nyerahin sejauh mana sama Allah? Ya Allah, kuserahkan ya Allah. Aku belum menikah, kuserahkan ya Allah kepadamu calon jodoh untukku. Kalau bisa yang ganteng, tingginya 175 cm. Kalau bisa dia duduk sama teman sebayanya lebih tinggi karena dompetnya lebih tebal. Boleh kok minta apapun itu. Tapi pertanyaannya, kalaupun ada laki-laki yang kayak gitu, kira-kira mau nggak sama aku? Tuhan yang hadirin, belajar berserah. Makin kita nyerahin ke Allah, makin banyak hadiah-hadiah terbaik yang Allah beri sama kita. Tapi makin kita pikul sendirian, capek dan berat. Ada cerita, Tony sama Tono bawa koper. Tony membawa 100 kg koper. Beratnya tuh 100 kg. Tony bawa 100 kg koper, Tono bawa 20 kg koper. Kalau cerita ini berhenti di situ, siapa yang berat bebannya? Tony atau Tono? Tony yang bawa 100 kg. Tapi cerita yang dilanjutkan, Tony menyerahkan kepada porter 100 kg-nya. Jadi kira-kira yang berat Tony atau Tono? Tono. Karena dia memikul bebannya sendirian. Manusia selama memikul bebannya sendirian, dia akan capek berkepanjangan. Dia akan lelah tidak henti-hentinya. Dan dia pasti akan rusak apapun yang sedang diangkatnya. Karena kita nggak pernah bisa mengangkat beban. Karena manusia itu punya sifatnya lemah. Kalau dia ngandelin dirinya sendiri, dia akan lemah. Tapi kalau dia andalkan Allah, masuk dia ke dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang nguatin, ngasih energi dan memudahkan dia memikul beban yang kuat itu Allah. Jadi kalau mau minta tenaga, jangan andalkan diri sendiri, tapi andalkan siapa? Ya Allah, saya jauh.
di Hong Kong seorang diri. Setelah seorang diri, selama ini hamba masih sendiri dan engkau titipkan teman-teman yang baik. Hamba serahkan semua urusan dunia akhirat hamba. Hamba serahkan urusan jin hamba ya Allah sama engkau ya Allah. Akhirnya engkau yang memudahkan semuanya. Allah yang nanti benar-benar memudahkan siapapun yang berserah. Allah yang memudahkan segalanya. Ridho sudah, memaafkan sudah, berserah sudah. Ada yang keempat, gimana supaya hidup tenang. Yang keempat, banyak-banyaklah berdoa. Doa itu sepele ya, sepele bang. Tapi itu se-powerful itu. Orang yang terus berdoa dia akan melihat keajaiban. Orang yang nggak pernah berdoa maka keajaiban itu nggak terjadi dalam hidupnya. Ud'uni astajib lakum. Kalau kalian mau mendapat sesuatu, kalian harus banyak-banyak ud'uni, banyak-banyak doa. Doa itu apa sih? Doa itu adalah bahasa saat kita sama Allah meminta sesuatu. Tahu nggak jemaah? Doa yang terbaik itu salah satunya adalah dengan tidak berdoa. Ini quote hari Kamis. Ulang. Doa terbaik salah satu caranya adalah dengan tidak berdoa, tapi dengan perbanyak sholawat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau jamaah pas bingung, coba doanya dijeda sejenak, ganti sama banyak-banyak sholawat. Karena Nabi bilang, siapa yang banyak sholawat, tufahammu wa ghafara laka dzanbuk. Allah perkenankan semua hajat-hajatnya dan Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Share semua selesai. Buat stok hari Kamis. Tambah satu lagi, Jumat. Saya mau kasih tahu sholawat terbaik. Stok hari Jumat. Apa? Sudah? Satu sholawat terbaik, kata Nabi, siapa yang baca sholawat ini, maka sungguh dia sudah sedang membaca sholawat terbaik. Namanya sholawat Ibrahimiyah. Sholawatnya gimana bunyinya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Innaka Hamidun Majid. Siapa yang baca tadi? Nabi bilang dia telah membaca sholawat terbaik. Insya Allah tiap hari dari Mari amalkan, mari sebarluaskan. Disebarluaskan. Itu ijazahnya dari Nabi, bukan dari saya. Nabi yang kasih tahu, itu ada di hadis. Nabi yang bilang sholawat terbaik kalian sholawat Ibrahimiyah. Ustaz, jadi boleh ya? Boleh. Ustaz, tapi saya mau yang lebih sederhana, boleh? Boleh. Apa yang sederhana? Tadi sallallahu alaihi itu sederhana, tapi sholawat itulah yang membuat semua doa-doa kita makin diijabah. Jemaah itu kalau doa itu jangan batalin doanya sendiri. Ustaz, maaf, maksudnya dia berdoa tapi dia meragukan doanya. Contoh misalnya gini,
Ya Allah, berkatkan hamba semuanya haji furoda. Terus dia bertanya, tapi duit dari mana ya? Itu nggak boleh. Doa, kalau sudah berdoa, kunci doanya jangan pakai bertanya. Dari mana uangnya atau dari mana? Kalau misalkan pun itu ada muncul, kembalikan lagi uangnya dari Allah. Yang ngasih nanti Allah. Kita tahu Allah punya kun